Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan three out take home yang pertama, mata pelajaran matematika. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita isi nama terlebih dahulu ya. Kita anggap A gitu aja. Oke, kelasnya terserah. Oke, latihan try out take home pertama. Hasil dari 7.406 ditambah 538 dikurangi 2.658. Penjumlahan seperti biasa ya. Ini dijumlahkan dari sebelah kiri. Kita tulis 7.406 tambah 538. Ingat ya, hati-hati, harus lurus. Ini masalah sepele, tapi kalau kalian nggak perhatikan dengan seksama akan sangat fatal sekali. 6 tambah 8 hasilnya adalah 14. Nyimpan 1 di atas, 1 tambah 3 4. 4 tambah 5 9. 7 nya turun, 7.944. Baru dikurangkan dengan 2.658. 2.658. Oke ya, 4 kurangi 8 tidak bisa, berarti ini kita pinjam, tinggal 3. Ini berubah jadi 14. 14 kurangi 8 adalah 6. 3 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam dari depan 9. 9 berubah jadi 8. Ini 13. 13 kurangi 5 hasilnya 8. 8 kurangi 6 2. 7 kurangi 2 5. Hasilnya adalah 5.286. Berarti yang A ya. Oke, yang ini. Oke, lanjut. Nomor 2, 19 kali minus 5 dibagi 19. Nah, ini kan operasi yang sama kuat ya. Artinya perkalian dan pembagian itu sama kuat. Jadi kalian mau dikalikan dulu atau dibagi dulu itu sama ya, hasilnya sama. Dengan catatan ya, jika kalian urutannya seperti ini, kalau 19 dibagi 19 bisa, itu bisa kalian letakkan di akhir. Tapi kalau 19 tidak bisa dibagi dengan angka yang belakang, itu jangan dipaksakan ya. Misalnya 19 dibagi dengan 7 misalnya, kan nggak bisa, itu nanti kan hasilnya desimal, jangan dipaksa ya. Maka kalian kalikan dulu baru dibagi. Nah, kalau seperti ini kan bisa 19 dibagi 19. 19 dibagi 19 hasilnya 1 kan? 1 dikali min 5. 1 kali min 5 positif bertemu dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 5. Oke, berarti yang A. Oke, lanjut. Nomor 3. Bu Eti memiliki persediaan 182 buku tulis. Bu Eti membeli lagi 15 pak buku tulis. Setiap pak berisi 10 buku tulis. Buku itu akan dibagikan kepada 4 panti asuhan. Jika setiap panti memperoleh buku yang sama, maka jumlah buku tulis yang diterima setiap panti. Nah, ini kan juga pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan. Hanya ini dilupakan dalam bentuk soal cerita, itu perbedaannya. Sebetulnya sama aja. Oke, persediaan awalnya 182. Lalu Bu Eti membeli lagi. Yang namanya membeli lagi kan pasti bertambah ya. 15 pak buku tulis. Setiap pak berisi 10 buku tulis ya. Kata kuncinya adalah di sini. Setiap pak berisi 10 buku tulis. Kalau ada kata setiap berarti dikalikan. 15 dikali dengan 10 berapa? 150. Nah, karena dia beli lagi, maka ditambahkan 2 turun. 8 tambah 5 berapa? 13. Nyimpan 1 di atas 3. Berarti persediaan buku tulisnya Bu Eti adalah 322. Permintaan soalnya adalah yang kita baca lagi, buku itu akan dibagikan kepada 4 panti asuhan. Jika setiap panti asuhan memperoleh buku yang sama, maka jumlah buku tulis yang diterima setiap panti adalah titik. Ini ada kata dibagikan, berarti sudah jelas bukunya akan dibagikan kepada 4 panti asuhan.
berarti 332 dibagi dengan 4, ya kan? Oke, 4 dikali berapa yang hasilnya 3? Tidak bisa. Kita ambil 2 angka di depan. 4 kali berapa hasilnya 33? 4 kali 8. 4 kali 8 adalah 32. Oke, turunkan 2. 3 kurangi 2, 1. Yang depan habis ya. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 12 atau sama persis? 4 kali 3 ya, pas. 4 kali 3 adalah 12. 12 kurangi 12 habis 0. Berarti hasilnya adalah 83. Yang B. Oke, lanjut nomor 4. Hasil dari 35 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2. Oke, untuk soal seperti ini berarti yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah memangkatkannya terlebih dahulu, jangan dijumlah terlebih dahulu. Ya, dipangkatkan dulu lalu dijumlahkan. Oke. Nah, 35 pangkat 2 itu kan berarti sama seperti 35 kali 35. Boleh pakai cara biasa atau cara seperti ini ya, sebetulnya sama aja, hanya ini nggak terlalu panjang gitu aja. 5 kali 5 25, 5 nya ditulis, 2 menyimpan ya. Ini yang tengah kita kosongkan dulu. 3 kali 3 adalah 9, tulis 9 di sini depan ya, di tengah kosongkan. Lalu yang di tengah ini adalah hasil perkalian dari 3 kali 5 ya. Ini 3 kali 5 ditambah 3 kali 5 atau perkalian kanan kiri ini ya, sama. 3 kali 5 berapa hasilnya? 15 ditambah 3 kali 5, 15. Oke, 15 tambah 15 adalah 30. Tulis saja 30 di sini. Lalu 2 nya taruh mana? 2 nya letakkan di atasnya sini dulu, kecil. Nah, 2. Oke. Nah, untuk 30 ini 0 nya kita letakkan di sini, 0. Ya, 3 nya diletakkan di atas ini, 3. Oke, selesai baru kita jumlah. 5 2 3 tambah 9 12 1225, atau kalian pakai perkalian biasa yang konvensional itu juga terserah ya, terserah. Oke, berarti hasilnya 35 pangkat 2 adalah 1225. Lalu 13 pangkat 2, 13 kali 13, 3 kali 3 adalah 9, 1 kali 1 adalah 1. 1 kali 3 ditambah 1 kali 3. 1 kali 3 adalah 3, tambah 3 berarti 6. 169. Nah, ini kedua angka ini tinggal kita jumlahkan. 1225 ditambahkan 169. 5 tambah 9 adalah 14. Oke. 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 6 adalah 9. 2 tambah 1 3, satunya turun. 1394. Ya, jawabannya adalah yang C. Yang C. Oke, lanjut nomor 5. Hasil dari akar 3 dari 6859. Oke, akar 3. Kita tulis akar 3. Ya, kalau akar 2 tidak ada angkanya di sini ya. Karena ini akar 3 ada angka 3 di situ. 6859. Oke. Karena akar 3 kita pisah dulu dari belakang ya, 3 angka 1 2 3 seperti ini. Oke, ingat ya, akar 3 itu rumusnya pakai rumus pandu juga. Pandu juga. Apa pandu juga itu? Ya, 8 2 ya, pandu juga 7 3. Oke ya.
Masih ingat kan? Jangan sampai lupa. Pandu juga 8 dengan 2 atau 2 dengan 8, 7 dengan 3 atau sebaliknya ya, mereka berpasangan. Oke, yang dilihat adalah angka yang paling belakang, 9. 9 ada di sini? Tidak ada ya. Berarti tetap 9 ya 9. Oke, sudah. 6 dihasilkan dari pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 adalah 27. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2 kali 2 8. Berarti yang tepat adalah 1. Karena 1 pangkat 3 adalah 1, tidak melebihi 6. Ya. Maka jawabannya adalah 19. Oke. Gampang ya. Lanjut nomor 6. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 16 16, 36 dan 60. Ini berarti kita cari FP-nya ya. FP-nya berarti faktor persekutuannya, lalu baru kita kalikan dengan bilangan-bilangan primanya itu. Oke. Di sini terserah kalian mau pakai tabel boleh, mau pakai pohon faktor juga boleh ya. Tapi memang paling cepat itu pakai tabel, karena bisa 3 angka sekaligus atau beberapa angka sekaligus gitu. KPK boleh sampai 1 ya, yang tidak boleh sampai 1 adalah FPB. Oke, ini tanda bagi. Dibagi berapa dulu? 2. Oke, dari yang terkecil. 16 bagi 2 8, 36 bagi 2 18, 60 bagi 2 30. Oke, garis. Bagi 2 lagi bisa 8 bagi 2 4, 18 bagi 2 9, 30 bagi 2 15. Dibagi berapa lagi? Bagi 2 dulu. Oke, bagi 2 dulu. 4 bagi 2 2, 9 bagi 2 tidak bisa, 15 bagi 2 tidak bisa. Bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi boleh. 2 bagi 2 1. Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Oke, karena ini sudah mencapai 1 maka stop ya, tinggal 9 sama 15 yang harus kita jadikan 1. Bagi 3, 9 bagi 3 adalah 3. Maaf, ini tidak bisa. 3, 15 bagi 3 adalah 5. Oke. Tiga bagi 3 1. Ini tidak bisa. Ini adalah 5. Ini sudah 1 dan sudah jadi 1. Oke, semuanya sudah jadi 1. Nah, angka ini yang di samping ini ya, 2 pangkat berapa ini? 1 2 3 4 ya. 2 pangkat 4 kita tulis di sini dulu. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini FP-nya atau faktor persekutuannya. Kalau mencari KPK berarti mereka harus dikalikan semuanya. 2 pangkat 4 adalah 16 dikali 3 pangkat 2 berapa? 9 kali 5. Oke. Nah, itu mereka dikalikan, baru ini bisa ditemukan KPK-nya. Oke, 9 kali 5 adalah 45 ya. 45 kali 16. 45 kali 16 itu berarti 720. Nah, berarti jawabannya mana nih? Yang D. Ya. Oke, lanjut lagi nomor 7.
Doni mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Doni adalah titik titik titik. Oke. Nah, ini adalah soal apa? FPP ya. Karena tidak ada kaitannya dengan waktu, maka dia adalah soal FPP. Ya, tapi berupa soal cerita. Kata kuncinya FPP itu jumlah yang sama atau sama banyak ya. Tapi perlu kalian ingat ya, hati-hati dengan jebakan soal. Di sini kan ada 3 ini ya. Nah, ada 3 angka ini. Oke, kita nanti fokus ke 3 angka ini. Tapi kadang di soal itu diminta hanya ada satu satu angka ya. Misalnya ini kan permintaannya jumlah keranjang terbanyak, berarti kan semuanya. Bisa jadi soalnya berapa banyak bola merah yang terdapat dalam keranjang. Nah, bola merah kan ini kan. Nah, ini hasil FPP nya ini nanti berapa banyak bola biru dalam keranjang. Nah, berarti kan salah satunya ya. Jadi juga kalian harus cermati permintaan soalnya ini ya. Hati-hati jangan sampai terjebak. Kalau soal di sini permintaannya adalah semuanya nanti, berarti semuanya kan tiga-tiganya. Oke, kita kerjakan dulu ya, nanti biar tahu mana maksud dari merah seperti apa, biru seperti apa, atau hijau seperti apa. Jadi kita tulis pakai cara yang sama seperti KPK tadi, 24, 48, dan 56 ya. Kita tulis 24, 48, 56. Ingat, FPB berarti harus bisa dibagi dengan satu angka bisa membagi semuanya ya. Berarti tidak boleh salah satu yang tidak bisa dibagi, itu berarti tidak bisa. Semuanya harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke, dimulai dari bilangan prima terkecil 2. 24 bagi 2 adalah 12. 48 dibagi 2 adalah 24. 56 bagi 2 adalah 28. Oke, bagi berapa lagi? 2 lagi. Oke, boleh. 12 bagi 2 6. 24 bagi 2 12. 28 bagi 2 adalah 14. Oke, masih bisa lagi. 2 3 3. Ini berapa? 6. Ini berapa? Itu 7. Nah, perhatikan di sini ya. Oke. Karena ini FPB, maka tidak perlu sampai ke angka 1 ya, tidak perlu. FPB cukup jika salah satunya sudah bilangan prima, maka hentikan pembagiannya. 3 di sini kan bilangan prima ini kan. Nah, 3 adalah bilangan prima. 6 dan 6 bukan bilangan prima, 7 bilangan prima. Ini ada 2 bilangan prima berarti. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau dibagi dengan 1. Nah, 3 dan 7 di sini adalah bilangan prima. Maka kalian berhenti sampai di sini. Ya, berarti ini adalah FP-nya atau faktor persekutuan primanya. Nah, jika soalnya permintaannya itu ditanyakan semuanya, berarti 2 pangkat 3. Selesai. Jawabannya adalah 8. Tapi kalau seandainya yang ditanyakan adalah misalnya berapa jumlah bola merah di dalam keranjang. Nah, merah kan 24 ya. Nah, ini kan merah kan ya. Nah, merah. Berarti dalam satu keranjang ada 3 merah, lalu 6 biru, dan 7 hijau. Nah, gitu ya. Jadi ini yang paling sedikit jumlahnya ini yang menentukan satuannya di dalam FPB-nya. Jadi hati-hati jangan sampai terkecoh. Ya, semoga dapat dipahami. Berarti karena nomor 7 adalah permintaannya adalah semuanya, semua bola, maka sini ya, sebelah sini ini yang dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Maka jawabannya yang B.
B. Oke, lanjut nomor 8. Perhatikan pecahan berikut. 0,65, 1/4, 50%, 6/8. Urutan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar ya, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai salah baca. Tidak menutup kemungkinan nanti di soal US itu disediakan pengecoh. Bisa jadi kalian kalau nggak baca dari yang terbesar ke terkecil, bisa jadi ya. Jadi harus dibaca dulu permintaan soalnya. Oke, nomor 8 itu dari terkecil ke terbesar. Untuk mengurutkan pecahan itu lebih mudah menggunakan desimal ya. Desimal seperti ini. Ini kan sudah desimal ini ya, koma. Yang belum desimal ya nanti kita ubah ke desimal. Nah, ini kan belum desimal kan, nah ini kita ubah desimal. Oke, 0,65. Oke, biarkan 1/4. 1/4 desimal ini berapa? Ini kan pecahannya kan, ya kan? Ini kan pecahannya. 1 kan bilangan bulat, berarti 1,25. Loh, kok bisa 1/4 menjadi 25? Bagaimana bisa? Ya bisa lah, 1/4 ya. Bagi yang tidak tahu caranya, bisa kalian rubah menjadi per 100 ya. 4 kali berapa? Hasilnya bisa menjadi 100. 4 kali 25 ya kan. 25 kali 4 hasilnya 100, berarti yang atas juga 25. Nah, 25/100 adalah 0,25. Oke, begitu ya. Nah, lanjut 50%. Nah, 50% kan 50/100 kan. Nah, gampang lah, berarti 0,5 atau 0,50 ya, sama. 6/8. Nah, ini juga kalian bisa hitung sendiri. 6/8 itu 0,75 ya. Ya 0,75. 0,75. Oke, nah semuanya kan sudah desimal ini. Kembali ke permintaan soal, terkecil ke terbesar. Oke, yang terkecil kita nomori 1. Nah, ini kan yang terkecil kan 1. Lalu mana lagi? 2. Ini kan 0,5, 0,65, 0,75 atau 6/8, dan yang paling besar adalah 1/4. Nah, berarti urutannya adalah yang paling kecil 50%, lalu 0,65, lalu 6/8, lalu 1/4. Yang mana jawabannya? Yang C ya, yang ini. Oke, kita hapus dulu yang C. Oke, siap. Nah, nomor 9. Wati mempunyai 2 utas tali dengan panjang 1,5 meter dan 1,34 meter. Mira mempunyai 3 utas tali dengan panjang 1/4 meter, 1/25 meter, dan 0,75 meter. Jika tali masing-masing disambung, maka pernyataan yang benar. Nah, pernyataan disambung, yang disambung adalah tali mereka masing-masing ya. Talinya siapa? Wati disambung, ini jumlahnya berapa? Tali Mira juga disambung, jumlahnya berapa? Nah, setelah dijumlahkan, dicari pernyataannya sesuai. Oke, berarti kita jumlahkan dulu ini. Oke, Wati Wati itu 1,5. Ini juga memudahkannya pakai desimal ya.
dan 1/3/4. 1/3/4 itu 0,75. Kok bisa? Ya seperti tadi caranya, silahkan bisa dibuktikan sendiri. Ya ini kan kosong, ditambah angka 0. 5, 7 tambah 5 adalah 12. 4 tahan depan 3. Nah, komanya lurus. Nah, punya Wati adalah 3,25. Sedangkan punya Mira. Oke. Mira. Mira 1/4. 1/4 itu 0,25 ditambah 2/5. 2/5 itu 0,4 ya. 1,40. Oke, jumlahkan dulu. 5, 6, 2. Ada lagi 0,75. 0,75 atau 3/4 ya kan. Tambahkan 10. 7 tambah 7 adalah 4. 14. 1 tambah 2 adalah 3. Oke, 3,40. Mira 3,40, Wati 3,25. Berarti lebih panjang mana? Kalinya Mira ya. Nah, ini kan tadi pernyataannya adalah selisih semua. Kalau selisih pasti kan dikurang. Yang paling banyak adalah Mira, berarti punya Mira dikurangi punya Wati. Nah, set miring, tidak apa-apa. 0 kurang 5 tidak bisa, kita ambil dari sini 3, ini berubah jadi 10 kurang 5, 5. 3 kurang 2, 1. Ini berapa? 0. Nah, selisihnya mereka adalah 0,15. Oke. Ini agak kita perkecil dulu. Nah, oke. Nah, yang tepat adalah selisih panjang tali Wati dan tali Mira adalah 0,15. Jawabannya yang D. Oke, kita hapus lagi. Lanjut nomor 10. Sebuah persegi memiliki luas 625 cm persegi. Berapakah panjang sisinya? Ya, tanyakan panjang sisinya. Nah, maaf ini agak lurus. Ini kita anggap aja persegi ya. Sisi kan ini salah satu sisi kan. Sisinya persegi ada 4 ya. Nah, diketahui kan luasnya. Luas persegi itu kan ini ya. Kalau diarsir semuanya ini kan luasnya ini. Ya, persegi bangun datar. Luasnya persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi kan ya. S kali S, atau bisa disingkat S pangkat 2. Nah, di sini yang diketahui adalah luas. Yang ditanyakan sisinya. Berarti sama aja kita pakai cara luas atau rumus luas. Ya. Sama, cuman dibalik kan. Ini kita tulis saja 625 S pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini kalau kita pindah ruas di sini bisa di akar 625 sama dengan S. Jadi sisinya sama seperti itu ya. Berarti akar dari 625 adalah 25. Jawabannya ya B. Tuh. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor 11 ini mungkin soal apa ya, macamnya baru di US, dan sebelum-sebelumnya mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak ada soal semacam ini.
tapi ini tetap tentang pecahan, hanya konsepnya yang berbeda. Setengah dari 72 sama seperti 10% dari titik-titik-titik. Oke ya. Setengah dari 72. Berarti kan kita cari setengahnya dari 72 itu berapa kan? Berarti kan 72 dikali setengah atau 72 dibagi 2 sama. 72 bagi 2 itu adalah 36, ya kan? 36. Nah, 36 itu 10% dari berapa? 10%. 10% itu kan berarti 10 per 100. Ya kan? 10% adalah 10 per 100. Dari berapa? Dari 360. Kok bisa? Nah, kita buktikan, ya kan? 360 dikali 10% atau 10 per 100. Ini kan bisa kita coret-coret, ya kan? Nah, ini coret, hasilnya 36. 72 setengahnya 72 berapa? 36. Nah, 36 itu ternyata adalah 10%-nya dari 360. Begitu. Oke ya, gampang. Sip. Lanjut, nomor 12. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dibuat gambar model dengan panjang 16 cm dan lebar 10 cm. Jika skala gambar adalah 1:500, maka luas tanah sebenarnya. Oke, ini adalah gabungan soal antara skala dan skala dan luas ya. Skala dan luas. Oke. Nah, kebanyakan dari kalian itu menjawabnya adalah ini dikali dulu baru dikalikan dengan ini. Padahal itu salah. Ya. Yang benar adalah ini ya. Panjangnya kalian kalikan dengan ini. Ya kan? Lalu lebarnya kalian kalikan dengan ini. Ya, 500. Baru hasilnya bisa kalian kalikan. Oke, coba kita tulis ya. Ini kan sama seperti rumus Jupe suka jus ya, yang pernah Pak Dika ajarkan. JP SK skala JS atau disingkat Jupe suka jus. Nah, yang ditanyakan adalah tanah sebenarnya ya, luas tanah sebenarnya itu kan sama seperti JS kan. Kalau JS ditutup berarti jarak pada peta dibagi dengan skala. Berarti panjangnya sendiri, lebarnya sendiri. Panjangnya adalah 16 cm. 16 dibagi, nah ditulis seperti ini, dibagi 1:500. Nah, ya kan? Ini kan 1:500. Ini panjangnya ya, P. Nah, lalu apa berikutnya? Ini kan bisa di tukar tempat ya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Berarti 16 dikali 500 per 1 ya, tukar tempat. Atau cara cepatnya ya tinggal dikalikan aja 16 kali skalanya berapa. Ya, berarti satunya nggak dianggap. Ya, satunya nggak dianggap. 16 kali 500. Oke, kita ambil 16 kali 5 aja. 16 kali 5 itu 80 ya. 80. 80. Sisa nolnya 2. Kita tambahkan di sini. Oke. Ingat. Nah, di sini permintaan soalnya adalah meter persegi. Sedangkan di sini adalah sentimeter. Nah, karena memang tanah sebenarnya berarti kan pasti pakai satuan meter kan, ya, meter pasti pakai satuan meter atau kilometer. Kalau kilometer itu agak mustahil karena memang terlalu besar ya kalau kilometer. Kalau tanah, luas tanah sebenarnya pakai meter. Seandainya sentimeter berarti ini dibagi ya,
luas tanah pada peta. Berarti kalau pada peta ini dibagi kan, ya ikuti saja rumus ini, ya kan, rumusnya ini kalian ikuti, gak usah bingung ya. Kalau ditanyakan adalah jarak pada peta, ya berarti skala kali jarak sebenarnya gitu. Oke, hasilnya adalah berapa tadi? 8.000. Nah, 8.000 ini langsung kalian rubah menjadi meter. Berarti 8.000 dibagi 100, nolnya dicoret 2, coret coret 80 meter. Oke, itu masih panjangnya. Oke, lebarnya adalah 10 L. Berarti 10 langsung ya, dikali 500 per 1. 1 kali 5 adalah 5, sisa 0, 1, 2, 3, 5.000 cm. Langsung dirubah ke meter, naik 2 tingkat, dicoret 2, tinggal 50 meter. Nah, setelah ketemu panjang dan lebarnya ini baru kalian kalikan, ya kan, 80 kali 50. Kita ambil 5 kali 8, 5 kali 8 adalah 40, sisa 0, 2, 1, 2, 4.000 meter persegi karena adalah luas. Jawabannya yang D. Nah, gampang kan? Oke, lanjut nomor 13. Dua batang kayu dengan panjang 3,6 meter dan 0,09 dekameter akan dipotong-potong sepanjang 30 cm. Jumlah potongan kayu yang bisa dibuat. Oke, kata kuncinya adalah jumlah potongan kayu yang bisa dibuat. Berarti berapa banyak potong yang bisa dibuat dari total 2 batang kayu tersebut. Oke, berarti kita cari dulu ya, panjangnya 3,6 meter, satunya 0, ditambah, ini kita buat dulu kalimat matematikanya, 0,09 dekameter. Nah, setelah ditambahkan, kayunya ini akan dipotong-potong sepanjang 30 cm. Jadi setelah disambung ya, dibagi, berarti kan dibagi dengan 30 cm. Nah, karena ini satuannya berbeda dan ini kalimat matematikanya seperti ini ya, ditambah terus dibagi, maka kalau ingin merubah kesatuannya kalian cari satuan yang paling kecil ya. Kalau dalam tangga itu yang paling bawah. Nah, yang paling bawah di sini adalah cm, ya kan? Berarti yang belum cm adalah dekameter dan meter. Ini kalian rubah ke cm terlebih dahulu. Berarti 3,6 meter dirubah ke cm, meter ke senti, turun 2. Berarti 3,6 kali 100, 360, kan? Dekameter ke senti turun 3, berarti 0,09 dikali 1000 berapa? 90. Oke, ini tetap 30 cm. Nah, ini kan sudah sama kan? Nah, ini bisa kita jumlahkan, 360 tambah 90 adalah 450. 450 dibagi 30, ya kan? Dibagi, ini kan bisa dicoret, coret. 45 bagi 3 berapa? 15. Satuannya apa? Tadi potong kan? Berarti ada 15 potong yang A. Jadi begitu ya. Kalian samakan dulu penyebutnya. Kalian ambil penyebut yang paling kecil atau yang paling rendah. Lanjut nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun berikut. Mempunyai 4 sisi. Oke, kita cek.
mempunyai 4 sisi. Belah ketupat, ya betul, mempunyai 4 sisi. Jajar genjang, ya mempunyai 4 sisi. Oke, ini bangun segi 4 semua ya. Oke, tidak ada yang kita eliminasi. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sejajar dan sama panjang. Belah ketupat, sejajarkah? Tidak ya, berarti ini kita eliminasi. Jajar genjang, jajar genjang, sejajar, ya sejajar, ya sejajar. Dua sudut yang berhadapan sama besar, dua sudut yang berhadapan sama besar. Dua sudut yang berhadapan sama besar. Oke, jajar genjang bisa jadi layang-layang, tapi layang-layang tidak memenuhi poin yang kedua ya, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Mempunyai 2 simetri lipat. Bangun datar yang dimaksud adalah mempunyai 2 simetri lipat. Mempunyai ini mempunyai 2 simetri lipat, berarti kalau jajar genjang kan tidak mempunyai simetri lipat kan. Layang-layang hanya punya 1 simetri lipat. Trapesium ya, trapesium biasa itu punya 1 simetri lipat, berarti yang A ya. Ini kata kunci yang terakhir, poin yang terakhir ya, memiliki 2 simetri lipat. Jelas, berarti belah ketupat. Nomor 15, pencerminan ya. Pencerminan itu gampangnya antara bayangan dan bendanya itu jatuhnya sama. Yang sesuai kita lihat yang A, ini sudah jelas tidak sesuai. Yang B, ini jaraknya sama, sesuai, hanya jatuhnya bayangan di tempat lain ya. B di tempat jauh dari ini kita anggap cerminnya, ini malah mendekati ya. Harusnya B ini sudah mendekati cermin ya, sama-sama berada di dekat cermin ya. Ini salah. Yang ini, yang D ini juga salah ya, posisinya tidak tegak lurus dengan cerminnya. Oke, berarti yang C jawabannya ya, sesuai, jaraknya sama, jatuhnya bayangan juga sama dengan bendanya ya. Oke, lanjut nomor 16. Paman mempunyai sawah seluas 5 hektar atau hektometer persegi. Jika 325 are untuk menanam padi, 4.500 meter persegi untuk menanam jagung, dan sisanya untuk menanam singkong, maka luas lahan untuk menanam singkong adalah titik. Nah, sama ya, berarti ini kita harus cari dulu kalimat matematikanya ya. Kita harus cari dulu kalimat matematikanya. Oke, satuan luas. Oke, kita tulis dulu aja 5 hektar. Oke, jika 325 are untuk menanam padi, oke, berarti dikurangi karena dipakai 325 are. Nah, 325 are itu kan sama seperti dam kan, dam atau dekameter persegi pangkat 2 begitu kan. 4.500 meter persegi untuk menanam jagung, dipakai lagi 4.500, dan sisanya untuk menanam singkong. Sisanya berarti ini kita kurangkan dulu baru bisa mencari sisanya. Nah, satuan yang diminta soal adalah meter persegi, berarti semuanya ini biar lebih mudahkan kita dirubah ke meter persegi. Yang sudah meter persegi ini kan ya, yang depan 5 hektar dan 325 are belum. 5 hektar ke meter persegi itu turun 2 ya kan, karena pangkatnya 2 maka dikali 10.000 jadilah 50.000
are atau dekameter persegi ke meter persegi turunnya 1, ya, turun 1 kali tangganya. Karena pangkatnya 2, maka dikali 100, ya kan, dikali 100, 325 dikali 100 berarti 32.500. Ini tetap dikurangi pada 1.500. Oke, kita kita kurangkan ya. 50.000 dikurangi 32.500 itu hasilnya 17.500. 17.500 dikurangi berapa ini, 4.500, berarti jawabannya adalah 13.000 meter persegi. Oke, ada kan? Ada yang C. Yang C. Ya. Oke, lanjut lagi nomor 17. Ayah berangkat ke kantor pukul 6.45. Pada saat perjalanan ban motor ayah kempes dan ayah memutuskan untuk memompa ban sekaligus beristirahat selama 1/4 jam. Jika jarak rumah dengan kantor adalah 15 km dan kecepatan sepeda motor 20 km per jam, maka ayah sampai kantor pukul berapa? Yang ditanyakan adalah pukul. Pukul itu apa? Waktu. Ya, waktu. Ingat segitiganya JKW, ya kan? Jarak, kecepatan, K, waktu. Jika waktu ditutup, maka J bagi K, W ditulis J bagi K, kan? Ya, jaraknya berapa? 15 km. Dibagi kecepatan ayah berapa? 20 km. Nah, Pak, bagaimana itu membaginya seperti ini? Nah, kalau kesulitan kalian boleh disederhanakan dulu ya. 15 dan 20 bisa sama-sama habis dibagi berapa? Misalnya 5. 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4. Ya kan? 3/4. 3/4 apa? 3/4 jam kan? Jam. 3/4 jam itu berapa? Berarti kalian kalikan 3/4 dengan 60. Biar tahu 3/4 jam itu berapa menit. 3/4 jam kan berarti tidak sampai 1 jam kan. Ini kita coret berarti bagi 60 dibagi 4 sama dengan 15. 15 dikali 3 adalah 45 menit. Ya, waktu ayah itu normalnya adalah 45 menit, ya kan, normalnya. Tapi di sini ya, saat perjalanan ban ayah kempes dan memutuskan untuk memompa ban sekaligus beristirahat selama 1/4 jam. Nah, kalau normalnya, kalau ayah tidak waktu itu bannya nggak kempes, nggak memompa ban dulu, 45 menit sampai. Tapi karena ayah waktu itu harus memompa ban terlebih dahulu, berarti ada waktu tambahan kan. Nah, ditambah 1/4 jam. 1/4 jam itu berapa? Ya 1/4 dikali 60. 60 bagi 4 tadi berapa? 15. 15 kali 1 ya 15. Berarti ini 15 tambah 45 menit. Seret. 5 tambah 5 0 1 145. Jadi 60 menit. 60 menit itu berapa jam? Sama dengan 1 jam kemudian. 1 jam dari jam berapa berangkatnya ayah? 6.45 kan? Nah, 1 jam dari 6.45 jam berapa? 6
45 ditambah 1 jam, kemudian saya 5 4 7 jam 7.45 ya. Oke, gampang ya. Oke, lanjut nomor 18. Seorang tukang las akan membuat tabung dari aluminium dengan ukuran jari-jari 22 desimeter dan tinggi 20 desimeter. Maka luas permukaan tabungnya. Oke, yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabungnya adalah titik. Oke. Tabung di sini karena luas permukaannya berarti kan sisi-sisinya kan. Sisi-sisinya itu berarti rumusnya adalah 2 ya. 2 kali pi kali r ya, dikali r ditambah tingginya ya. Ini kan tabung ya, tabung, saat ini tabung. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Luas permukaan itu kan sama seperti luas selimutnya ini ya. Luas selimut itu adalah penghubung antara atapnya dan alasnya. Ini atapnya bentuk lingkaran dan ini selimutnya ya kan. Yang ditanyakan adalah seperti luas jaring-jaring ya, sama seperti luas jaring-jaringnya. Oke, ini kan rumusnya ya kan, 2 kali pi kali r tambah t. Oke, kalau sudah ada rumusnya gini tinggal kita masukkan angkanya. Oke, jari-jarinya 22 desimeter. Jari-jari ya, jari-jari berarti kan dari ujung sampai ke tengah. Kalau ujung sampai ke ujung itu berarti diameter. Oke, pas ya, ini R jari-jari. Tingginya 20. Oke, kita masukkan angkanya 2. Oke, jari-jarinya 22. Maka P nya pakai 3,14 dikali 22 dikali 22 lagi ditambah tingginya 20. Oke, 22 tambah 20 itu 42. 3,14 dikali 2 itu 6,28. 6,28 dikali 22 maksudnya 138,16 ya. Nah, dikali dengan hasil penjumlahannya ini 42. Dikali 42 hasilnya adalah 5.802,72. Oke, ada jawabannya. Yang mendekati ya, berarti yang A. Oke, lanjut nomor 19. Sebuah agen mainan memesan kepada pengrajin 30 kodi boneka anak. Sang pengrajin baru menyelesaikan 25 lusin, 9 biji mata boneka, dan bagian badan boneka 10 lusin. Pernyataan berikut yang benar. Nah, ini ya, ini juga soal penalaran level 3. Oke, perhatikan lagi soalnya. Sebuah agen mainan memesan kepada pengrajin 30 kodi boneka anak ya, ini jumlah yang dipesan. Ini yang dipesan.
Sang pengrajin baru menyelesaikan 25 lusin 9 biji mata boneka dan bagian badan boneka sebanyak 10 lusin. Nah, berarti kan belum sampai selesai kan? Nah, berarti kita cari dulu ya kurangnya berapa ya. Kurang pekerjaannya ini si pengrajin ini pekerjaannya kurang berapa sih ya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari 30 kodi boneka anak ya. 30 kodi, satu kodi itu kan 20 kan ya, berarti 30 kali 20, 3 kali 2 adalah 6, sisa 02, 600. Nah, berarti kan 600 boneka kan ya. 600 boneka. Yang selesai itu adalah 25 lusin. 25 lusin. Lusin itu ada satu lusin ada 12 kan. Berarti dikali 12. 25 lusin 9 biji mata boneka. 25 kali 12 dulu berapa? 25 kali 12, 25 kali 10 aja 250. Kalau dikali 12 berarti 300 ya. 300. Oke, 300 plus 9 biji ya kan, berarti 309. Dan bagian badan 10 lusin. Badannya 10 lusin, berarti 10 kali 12 adalah 120. Pernyataan berikut yang benar. Nah, ya. Ini kan di sini apa namanya? Ada mata boneka ya. Nih. Mata boneka. Ya, mata boneka. Namanya mata itu kan pasti sepasang kan ya. Kan enggak mungkin kan cuma satu bonekanya punya mata satu kan enggak mungkin. Berarti kan harus punya sepasang mata, ya kan? Nah, ini kan ada 600 boneka. Berarti dikali 2. Apanya dikali 2? Jumlah mata. Kita kan cari jumlah matanya berapa? 6 kali 2 adalah 12. Sisa 02, 1200 mata ya. 1200 mata yang dibutuhkan. Berarti ini juga dikali 2 kan? Karena ini yang diselesaikan baru 309. 309. Berarti berapa? Ini tidak perlu ya. Kita hapus dulu. Oke, 1200 Oke, maaf. 1200 dikurangi 309. Duh, kenapa dikurang? Nah, ini kan yang kurang. Ini kan yang pesanannya. Ini kan pesanan. Ini kurangnya. Maaf, ini tadi tidak dikali 2 yang ini karena yang dikerjakan ya. Yang dibutuhkan adalah ini yang dikali 2. Oke. Pesanannya adalah 1200 mata. Nah, ini mata. Ini yang dikerjakan adalah sebanyak ini. 309 mata. 600 boneka, maksudnya kan 600 boneka 1200 mata. Nah, yang selesai sampai saat ini adalah masih 25 lusin dan 120
boneka. Berarti 1200 dikurangi 309. Jawabannya adalah 891. Apa itu? Mata, karena mata dikurangi mata kan ini 891. Dan bonekanya 600, ya kan? 600 dikurangi 120. Ini kan boneka. Ini boneka. Ini mata. Ini mata. Ya kan? Ini yang belum, ini pesanannya dikurangi yang sudah dikerjakan. Ini adalah pesanannya dikurangi dengan yang sudah dikerjakan. Berarti 891 mata M ditambah 600 kurangi 120 itu 480 B, boneka gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ya. 891 biji, badan boneka kurang 480 biji. Oke. Lanjut nomor 20. Letak titik D agar menjadi bahu datar trapesium siku-siku. Nah, biar seperti ini berarti ya. Biar seperti ini, seret di sini, seret. Nah, di siku-siku kan. Ini bentuk siku-siku. Nah, kalau trapesium biasa kan berarti di sini kan. Nah, di sini. Nah, karena siku-siku berarti dia harusnya posisinya di sini kan. Di sini. Berarti ingat, dilihat dari sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Sumbu X. Ini yang horizontal adalah X, yang melintang ke atas ke bawah adalah sumbu Y. Berarti X-nya di sini kan. X, ini X-nya berapa? 1. Berhenti di sini, seret. Nah, ini berapa? 6. Berarti hitung dari X, Y 1,6. 1,6 berarti ya B jawabannya. 21. Usia ayah 3 bulan lagi adalah setengah abad kurang 36 bulan. Oke, kita tulis dulu ya. Kita perkecil dulu. Usia ayah 3 bulan lagi adalah setengah abad kurang 36 bulan ya. Setengah abad, setengah abad kurang 36 bulan. Nah, ini supaya mudah berarti kita harus rubah ke satuan tahun ya. Setengah abad itu kan 50 tahun kan. 50 tahun. Karena satu abad adalah 100 tahun. 36 bulan itu berarti kalau 1 tahun kan 12 bulan. Kalau 2 tahun 24 bulan. Kalau 3 tahun 36 bulan. Berarti dikurangi 3 bulan. Maaf, 3 tahun. 50 kurangi 3 adalah 47 tahun. Berarti usia ayah adalah 47 tahun. Lalu kita lihat, jika usia ibu adalah 4 dasawarsa lebih 18 bulan. 4 dasawarsa. 4 dasawarsa itu sama seperti dekade. Ya, pada dasawarsa itu sama seperti dekade, berarti 40 tahun kan. Nah, ditambah 18 bulan. 1 tahun itu kan 12 bulan. Ya kan? 12 bulan. Sisanya berapa? 6 bulan kan? 18 kurangi 12 kan 6 bulan. 6 bulan kan sama seperti setengah tahun. Ya kan? Berarti sama seperti 1 tahun lebih setengah atau 1,5 tahun. Berarti usianya ibu adalah 41,5 tahun. Nah, di sini ya, pertanyaannya 47 dikurangi 41,5 atau selisih usia mereka, berarti kan dikurangi, ya kan? Dikurangi. Nah, bagaimana mengurangkan dengan yang koma seperti ini? Berarti ini koma 0 kan? Nah, koma 0. 0 kurang 5 tidak bisa, maka ya kita pinjam dari sini. Ini 6.
Nah, ini 10 kurang 5 5. 6 kurangi 1 5. 4 habis. Maka selisih usia ayah dan ibu adalah 5,5 tahun. Nomor 22, pencerminan yang tepat. Nah, pencerminan. Oke, yang sesuai gambarnya yang mana? Yang ini. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 23. Luas bangun di bawah ini. Nah, ini bisa kita akali dengan begini ya. Ini kita tarik garis putus-putus di sini. Ya. Kita tarik garis putus-putus di sini. Nah, jadi kalau menemukan soal seperti ini, jangan dilihat bangun utuhnya, tapi bagaimana bangun itu bisa kita modifikasi, itu ya. Oke, nah coba perhatikan di sini. Kalau kita tarik garis putus-putus, berarti kan di sini ada dua bangun ya, ada persegi panjang sama segitiga. Nah, segitiga. Nah, ini kita anggap saja ada garis putus-putus di sini. Ya, berarti kalau diberi garis putus-putus, di sini sudah jadi persegi panjang. Ya, persegi panjang itu rumusnya kan panjang kali lebar. Nah, ini kan sudah ada kan, panjangnya 12 sampai sini, lebarnya adalah 6. Sudah ada PP atau persegi panjang, panjang kali lebar. Situ sudah ada 12 kali 6, 12 S 12 kali 6. Jawabannya adalah 72 kan. Oke. Nah, segitiga SGT ya, segitiga kita singkat SGT. Segitiga itu rumusnya apa? A kali T dibagi 2. Nah, pertanyaannya, berapakah sisi yang sebelah sini ini? Nah, yang ini nih. Nah, yang ini berapa ya? Nah, kalau mencari sisi yang hilang seperti ini, berarti kita harus mencari tahu dulu sisi yang sejajar dengan ini mana. Apakah sejajar dengan ini? Apakah dengan ini? Apakah dengan ini? Atau dengan yang ini? Ya, yang mana? Yang ini, ya kan? Sama-sama tegak lurus. 2 dan 6 ini, angka 2 dan 6 kan sama-sama tegak lurus ini kan. Nah, 6 ini kan membagi dari ujung ke ujung. Berarti kalau kita belah 2 sini, ya, ini berarti ini 3, ini 3, atau langsung kita sambung. Ya, 6 ini dari 2 tambah 6 tambah 2. Begitu kan? Nah, itu menjadi apa? Alasnya. Berarti alasnya berapa? 2 tambah 2 4. 4 tambah 6 10. Ya kan? Berarti alasnya 10. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, sama seperti tadi, kamu cari sisi yang sejajar dengan posisi yang sama seperti ini. Ini kan posisinya horizontal. Ya. Ini kan horizontal, berarti kan 18 dengan 12 kan? Gak mungkin 18 dengan 2 kan? Beda. Berarti 18 ini adalah panjang keseluruhan dikurangi dengan panjang yang agak pendek, yaitu 12 kan. Berarti 18 dikurang 12 berarti 6. Berarti di sini 6, karena 6 kalau dijumlahkan 12 adalah 18. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berarti berapa tadi? Ini 6, alasnya 10. Oke, kita tulis alasnya 10 dikali tingginya 6 dibagi 2. Oke, karena ini perkalian bisa dicoret. Coret 5 kali 6 30. Nah, baru bisa kita jumlahkan 2, 7 tambah 3 10. Nah, jawabannya adalah 102. Oke, 102 yang A. 24. Sebuah kubus memiliki luas permukaan 294 cm persegi. Panjang rusuk kubus tersebut adalah, ya, panjang rusuk kubus.
kubus bangun ruang ya. Kubus terdiri dari 6 sisi. Nah, ini kita anggap aja lurus ya. Luas permukaannya kubus itu kan sama seperti 6 kali S pangkat 2, ya kan? Luas permukaannya kubus. Nah, di sini adalah diketahui luas permukaannya adalah 294. Ya sama kayak tadi ya, sama kayak persegi tadi. Ini tinggal kita balik, 294 sama dengan 6 kali S pangkat 2. Berarti 6 nya kita pindah ruas ke sini, dibagi 294 dibagi 6 dikali S kuadrat, ya kan? 294 dibagi 6 adalah 49. Oke, ini S kuadrat. Lalu setelah itu 2-nya ini ya, yang pangkat 2 ini kita letakkan, kita pindah ruaskan ke sisi kiri. Jadi akarnya 49 sama dengan S, ya kan? Setelah dibagi, setelah itu pangkatnya 2 ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi akar 49. Akar 49 adalah 7. Berarti sisinya adalah 7 cm, panjang rusuk kubusnya adalah 7 cm. Oke, lanjut ke nomor 25. Diagram yang sesuai dengan tabel. Sesuai dengan tabel ya. Nomor 1, 151 cm ada 7 siswa, 152 cm ada 11 siswa, 143 cm ada 15 siswa, 144 cm ada 8 siswa, dan 145 cm ada 9 siswa. Oke, tabel yang sesuai kita cari ya. 141 7. Oke. 142 11 ya. 143 15, 154 ya 8, 145. Nah, ini lebih pendek ya, harusnya lebih tinggi ya, salah. Oke, coba. Satu 7 ya, 142 11. Nah, ini juga salah. 141 7, 142 11, 143 itu tadi 15 ya, betul. 144 itu 8. Oke, berarti jawabannya D. 26. Jumlah pengunjung terbanyak ketiga. Terbanyak ketiga, berarti kita urutkan dulu yang paling sedikit berapa ya, atau yang paling banyak itu berapa. Yang paling banyak adalah 41, ya kan? 1 2 3 4, ya kan? Urutannya kan 90 80 70 60. Berarti terbanyak ketiga adalah 70 orang atau di minggu ke-3. Nomor 27. Warna kesukaan seluruh siswa kelas 6 digambarkan dalam diagram lingkaran di bawah ini. Jika banyak siswa yang menyukai warna biru, ada 12 anak. Jumlah seluruh siswa kelas 6 ya, ditanyakan adalah jumlah seluruh siswa ya. Ingat rumusnya diagram lingkaran adalah yang ditanyakan selalu di atas ya, dibagi, diketahui, dikali apa, nilai yang ada. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah seluruh siswa kelas 6 ya, seluruh siswa kelas 6 seluruhnya. Berarti ini pakai diagram lingkaran dan derajat ya. Kalau derajat berarti lingkaran penuh, semuanya kan lingkaran penuh, berarti 360 derajat dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah warna biru
ya, warna biru. Nah, biru ini 12 anak. Nah, sedangkan di sini tidak diketahui berapa ini besaran derajatnya biru. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah totalnya di dulu, ya. Lalu kita kurangi dengan 360, nanti sisanya ketemu yang biru. Nah, yang tidak ada adalah biru sama kuning. Kalau kuning sudah jelas ada tanda seperti ini, ya. Siku-siku itu sama seperti 25%, ya kan, seperempat lingkaran 25%, atau sama seperti berapa, 90, ya, 90 derajat. Kalau pakai derajat 90, kalau pakai persentase 25%. Nah, berarti kita cari dulu 81 ditambah 36 ditambah 45 ditambah 90, ya kan, semuanya ini ditambahkan, ini ditambahkan. Oke, hasilnya berapa? 252, ya, dikurangi 360. Nah, hasilnya adalah 108. Berarti biru ini adalah 108 sisanya, kan, sisanya itu adalah 108 dikali dengan nilainya. Nah, ya, nilainya ada di situ. Satu-satunya angka yang ada di situ adalah 12 anak, maka dikalikan dengan 12. 360 dibagi 108 dikali 12, hasilnya adalah 40. Nah, oke. Lanjut nomor 28. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 6 sebagai berikut: 70, 80, 50, 40, 60, 80, 90, 80, 70, 80, 70, 60, 50, 100, 80, 80, 60, 70. Modus nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 6. Modus berarti nilai yang sering muncul, ya. Kita cari dulu dari nilai yang paling rendah, 40. 40 cuma ada satu anak, ya. 50, 1, 2 anak. Oke, 60, 1, 2, 3, ya. 70, 1, 2, 3, 4. Oke, 4. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 anak sejauh ini 80, ya. 90, 1 aja, ya. 100 cuma 1 juga, berarti jawabannya adalah 80. Oke. Nah, nomor 29. Banyak siswa yang memiliki berat badan kurang dari rata-rata. Kurang dari rata-rata itu berarti kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu, ya. Kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Berat badannya ini, banyak siswanya ini, ya. Oke, nomor 29 berarti kita cari rata-rata yang terlebih dahulu, yaitu ini kita kalikan, ya. 32 kali 3, 33 kali 4, 34 kali 4, 35 kali 2, 36 kali 4. Karena kita cari rata-rata berat badannya itu berapa, ya. Rata-rata berat badannya berapa, karena ini bukan data tunggal, bisa kita kalikan, ya. Kalau data tunggal itu kan misalnya ini kelas A, kelas B, nah itu kan data tunggal, ya kan, kita nggak bisa mengkalikan begitu. Kelas 1, kelas 2, nah itu kan data tunggal, tidak bisa kita kalikan. Karena ini bukan data tunggal, maka 32 kali 3, 33 kali 4 bisa kita kalikan. Nah, hasilnya seperti ini, ya. 32 kali 3 96, 33 kali 4 132, 34 kali 4 136, 35 kali 2 70, dan 36 kali 4 154. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 578, ya. Dibagi berapa? Dibagi dengan jumlahnya siswa. 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 6, 11 tambah 6 berarti 17. Nah, 578 dibagi 17, rata-ratanya adalah 34, kan, 34. Berarti
rata-rata berat badan anak-anak adalah 34. Nah, pertanyaannya adalah yang memiliki kurang dari rata-rata berat, apakah 34 ini dihitung? Tidak ya, berarti yang kurang dari 34 adalah ini 33 dan 32, berarti 4 tambah 3 berarti 7A. Nah oke gitu ya. Oke, nomor 30. Nah ini juga termasuk baru ya, sama seperti nomor 11 tadi tidak ada. Nomor 30 juga termasuk baru. Nomor 30 itu bisa pakai cara aljabar ya. Cara aljabar seperti apa? Seperti ini. Itulah nilai X jika diketahui rata-ratanya 6. Nah ini kan X nilainya 4, ada 5 anak, 5 itu tidak diketahui, 6 itu ada 12 anak, 7 ada 8, 8 nilai 8 ada 3 anak, dan 9 2 anak. Oke. Nilainya kan sama seperti X rata-rata dibagi jumlah nilai gitu ya, dibagi dengan nilai total. Berarti rata-ratanya di sini kan 6 ya, kita tulis saja di sini 6. Lalu yang ini dikali 4 kali 5 20 tambah 5x ya kan, karena kita tidak tahu x nya. 6 kali 12 kali 6 itu 72. Lalu 7 kali 8 56, 8 kali 3 24, 9 kali 2 18. Dibagi berapa? Dibagi dengan frekuensinya ya, frekuensinya 5 tambah 12 tambah 5 17 ditambah 8 25 tambah 3 tambah 2 berarti 30x. Kenapa ada X di situ? Karena ada satu frekuensi yang tidak diketahui. Oke, kita jumlah dulu. Ini 20, ini 5x tidak bisa dijumlah ya, 5x tidak bisa dijumlahkan, biarkan saja seperti itu ya. Kita jumlahkan yang lain. 20 tambah 72 itu adalah 92, 92 tambah 56 adalah 148, 148 tambah 24 172, 172 tambah 18 adalah 190 ya. Ini yang atas dijumlahkan semua adalah 190. Ingat yang 5x tidak bisa dijumlahkan karena kita belum tahu x nya itu berapa. 5x per 30x. Nah nanti kalau sudah paham pasti tidak akan terlalu rumit kan ya, tidak akan terlalu rumit. Lalu setelah itu ya, setelah sampai di sini, ini kita akan kali silang ya, kita akan kali silang 30x ini kita kalikan dengan 6 ya kan, kita kalikan dengan 6. 190 plus 5x itu kita kalikan dengan yang bawah, karena ini kan sebetulnya 6/1 kan ya kan, 6/1 karena karena ini per 1 maka tidak perlu ditulis ya. Ini kita kalikan sini silang. Nah ini cara aljabar seperti ini ya. Nanti ini akan berguna saat kalian sudah SMP atau MTS ya, tapi ini aljabar yang sederhana. Nanti di SMP atau MTS bisa jauh lebih rumit. Oke, berarti 190 plus 5x tetap di sini. 6 kali 3 adalah 18 tambah 01 x. Oke, bentar. Nah x, oh ini ada yang lupa, plus ya,
plus 6x. Kok bisa? Ya, 30 kali 6 180. 6 kali x 6x. Gitu ya. Oke, sip. Setelah itu, angka yang sama, artinya yang tidak dihubungi dengan x itu bisa dipindah ruaskan. 180 dipindah ruas ke sisi kanan. Berarti kan ini kan positif, menjadi negatif 180. Nah, ini positif berubah ke sini. 6x dikurangi 5x. Ya kan? Ini kan positif, ini tandanya kan positif, dirubah dipindah ruas ke sini menjadi min 6x tetap di sini. 6x kurang 5x adalah x. Ya, kan 1x nggak perlu ditulis. Ya. Jadi tetap x. 190 dikurangi 180 berarti 10. Nah, ketemulah x-nya. X adalah 10. Oke. Jawabannya yang D. Nanti kalau sudah terbiasa tidak akan rumit, ya. Jadi caranya diingat-ingat, nanti kalian bisa replay, dikalikan semuanya, ya. Yang x ini jangan lupa, lalu dikali silang. Ingat ada tanda x-nya ini juga ikut dikali. Setelah itu dipindah ruas, dikurang, dan ketemulah dengan x-nya berapa. Oke. Lanjut nomor 31. Perbandingan uang Pardi dan uang Aska adalah 2:6. Ya. Uang Pardi dan Aska berarti Pardi adalah 2, angka perbandingannya, Aska itu 6. Jumlah uang mereka berdua adalah 240.000. Nah, yang diketahui adalah jumlahnya. Kalau diketahui jumlah, maka ini nanti perbandingannya dijumlahkan juga. Pertanyaannya adalah berapa banyak uang Pardi. Nah, uangnya Pardi berapa? Kalau jumlahnya segini. Pardi kan ini, ya. Maaf, yang ini kan. Perbandingan yang ini. Yang ini kan Aska. Sama seperti diagram lingkaran tadi. Caranya sama persis. Ditanya, ya, dibagi apa tadi? Diketahui, diket gitu ya. Dikali nilai yang ada di situ berapa. Udah sama persis seperti diagram lingkaran tadi rumusnya. Ditanyakan itu selalu di atas. Yang ditanyakan adalah uang Pardi. Nah, Pardi itu angka perbandingannya adalah 2. Tulis 2 per yang diketahui. Diketahui adalah jumlah uang mereka berdua. Jumlah, ya, jumlah. Maka angka perbandingannya mereka dijumlahkan. 2 tambah 6. 2 tambah 6 dikali dengan 240.000. Ini kan 240.000. 2 tambah 6 8 kan, 2/8 dikali 240.000. 24 itu bisa dibagi 8, 3 kan. 3 kali 2 6 kan. 6. 3 kali 2 24 bagi 8 adalah 3. 3 kali 2 6. Sisanya 0 berapa? 1 2 3 4. Tambahkan di sini 1 2 3 4 60.000. Jadi uangnya Pardi adalah 60.000. Oke. 32. Anita mempunyai 3 lampu. Lampu merah menyala setiap 5 detik sekali, lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali, dan lampu hijau menyala setiap 10 detik sekali. Selama 5 menit. Paling sedikit lampu Anita akan menyala bersama-sama sebanyak. Nah, ini kan soal KPK yang dibuat cerita, ya. Angkanya berapa? Ya ini, 3 lampu, 5 detik, 6 detik, 10 detik. Maaf, 10 detik dan 5 menit. Maka yang sama apa? Detiknya kan, 5 detik, 6 detik, dan 10 detik. Oke. Pakai tabel ya. Pakai tabel. Oke. Berapa tadi? 5, 6, dan 10 ya. 5, 6, 10. Karena KPK boleh sampai 1. Dibagi berapa dulu? Bagi 5 dulu boleh.
ya. Kalau 5 ya 5 juga termasuk bilangan prima ya, boleh. 5 bagi 5 1, tidak bisa 2. Oke, bagi berapa lagi? 2. Ini tidak bisa, sudah jadi 1 ya. Ini 3, ini 5, maaf 1. Oke, yang ini sudah jadi 1, berarti ini tinggal 3. Ini sudah, ini 1, ini sudah, ya kan? Berarti adalah 2 kali 3 kali 5. Ini faktor persekutuannya. 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 5 30. Berarti 30 kali 30 detik. Lampu mereka itu akan menyala bersama-sama selama 30 detik. Maaf, setiap 30 detik. Ya, setiap 30 detik itu lampu mereka akan menyala bersamaan. Nah, dalam waktu 5 menit, ya, 5 menit itu berapa kali lampu mereka akan menyala bersama-sama? Berapa kali? 5 menit itu kan sama seperti 5 kali 60 kan. Kita cari berapa detik 5 menit itu. 5 menit itu berarti 300 detik, ya kan? 5 kali 6 kan 30, sisa 01, berarti 300 detik dibagi 30, coret. Nah, 3 bagi 3 adalah 1, sisa 0, 10, berarti 10 apa? 10 kali lampu mereka menyala bersama-sama, berarti yang dadu. Oke, nomor 33, jika diameter lingkaran di bawahnya adalah 28 diameter, berarti dari ujung ke ujung ya, berarti jaraknya berapa? 14. Maka luas lingkaran adalah, luas lingkaran ini adalah lingkaran yang tidak utuh ya, artinya rumusnya berarti harus kita modifikasi. Nah, itu tadi berarti apa? 3/4 lingkaran kan ya, 3/4 lingkaran, 3/4 dikali rumusnya lingkaran adalah Pi kali R kuadrat, berarti 3/4, karena jari-jarinya tadi berapa? Jari-jarinya adalah 14 kan ya, diameternya kan 28, berarti separuhnya dari dolon adalah 14 jari-jarinya. Jadi kita pakai 22/7 kali 14 kali 14 bagi 7 itu 2 ya, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 22 bagi 2 11. Ada lagi? Tidak bisa ya. Oke, tinggal kita kalikan 3 kali 11 33, 33 kali 14, 33 kali 10 itu aja 330, 33 kali 14 berarti 462. 462, kita lihat jawabannya adakah? Ya, jawabannya yang C. Oke, sip. 34. Nah, 34, sebidang tanah kosong yang berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar kawat dengan biaya 30.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar kawat tersebut? Nah, yang namanya pagar, ya kan? Pagar ini rumah kan ya. Ini rumah misalnya. Yang namanya pagar itu kan pasti mengelilingi ya, mengelilingi rumahnya kan. Tidak mungkin terus itu pagar memenuhi halaman rumahnya, ya kan? Kalau pagar semua rumahnya di mana? Ya, berarti dia nggak punya rumah, cuma punya pagar gitu kan. Berarti namanya pagar itu berarti pasti dia mengelilingi rumah. Nah, seperti ini kan ilustrasinya ya. Karena mengelilingi ya, maka kita pakai rumus keliling kan. Rumus keliling adalah 2 kali P tambah L, ya kan, panjang lebar. Jadi panjangnya ini lebarnya ya.
panjang lebar dikali 2 karena ada 2, panjangnya ada 2 ini dengan yang belakang sebelah sini, dan lebarnya juga ada 2 di sebelah sini. Oke ya. Oke, kembali lagi ke soal. Panjangnya 20 meter. Oke, ini 20 meter. Lalu lebarnya 15 meter. Nah, biaya per meternya adalah 30.000. Berapakah biaya yang diperlukan? Berarti kita cari dulu kelilingnya berapa. Ini tinggal kita masukkan, berarti kan 20 tambah 15. Berarti berapa? 35 kan? 35 kali 2 berapa? 70. Berarti panjangnya pagar kawatnya itu kan 70 meter. Nah, 70 meter baru kita kalikan dengan biayanya adalah 30.000 kali 30.000 ya. Kalau ada 0 seperti itu, kita ambil aja 7-nya dan 3-nya. 7 kali 3 adalah 21. 0-nya mengikuti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita hitung 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Nah, berarti 2.100.000. Jawabannya adalah yang B. Oke. The last but not least, nomor 35. Data berikut adalah daftar tinggi pemain basket di SMP unggulan. Rata-rata tinggi badan mereka. Nah, rata-rata tinggi badan mereka. Berarti ini kan ada berapa data ini? Adi, Dino, Tony, Lina, Riko, Tono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Berarti ini dijumlahkan semua kan? 166 ditambah 170. Oke, ini di 166 ditambah 170 ditambah 172 tambah 172 ditambah lagi 180 tambah 150, nah tambah 170. Nah, dibagi dengan jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke, nanti ketemulah yang namanya rata-rata atau min ya. 166 tambah 170 ditambah 172 ditambah 180 ditambah 150 ditambah 170, hasilnya adalah 1008 ya. 1008 dibagi 6 adalah 168 ya. Kalian bisa pakai cara porokabit. Berarti rata-rata tinggi mereka adalah 168. Oke, itu yang bisa saya bahas hari ini. Insya Allah besok akan dibahas latihan tryout yang kedua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.